Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Saat ini Anda sedang menyaksikan Kabarang Agam bersama saya, Prinsesia. Kegiatan penutupan magang 2 Praja Muda Angkatan 33 Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN digelar di Balerung Rumah Dinas Bupati Agam pada Rabu 26 Juni 2024. Acara ini menandai berakhirnya masa magang yang telah berlangsung sejak tanggal 6 Juni 2024. Direktur IPDN Kampus Sumatera Barat, Dr. Tun Huseno menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas dukungan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Agam. Dr. Tun Huseno menyebutkan bahwa kegiatan magang ini dinyatakan sukses karena IPDN berhasil menampilkan 4 sosialisasi, baik mengenai aplikasi maupun proses pembuatan ekoenzim. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat setempat yang telah menerima Praja Muda dengan hangat dan mendukung kegiatan mereka. Selain itu, orang tua asuh yang menyediakan tempat tinggal para praja juga memberikan suasana seperti rumah sendiri dan selama magang tidak ditemukan hal-hal negatif. Di samping itu, Bupati Agam menekankan pentingnya kecepatan dalam segala hal bagi para praja muda karena mereka akan menjadi pamong di daerah masing-masing. Bupati Agam juga seorang akademisi mengungkapkan rasa bangganya bahwa Kabupaten Agam menjadi lokasi magang bagi para praja IPDN. Ketika di kampus juga harus ada ilmu lapangan. Ini yang diterapkan oleh IPDN magang di Kabupaten Agam, dan dari magang ini tentu mereka mendapatkan jadi selain ilmu dibantu kuliah dan sangat bangga saya karena dengan kehadiran adik-adik ini mudah-mudahan nanti nilai-nilai yang ada di kami ini bisa menjadi untuk baik untuk Sumatera Barat maupun di Indonesia. Ini ada Putri Agam juga, Pak? Ya, ada Putri Agam juga yang lolos. Ya, tadi ada dari Acilika Meninjau yang dia seorang MTQ Nasional ke-41 tingkat Kabupaten Agam dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat Haji Mahyildi Ansyarullah di lapangan Pondok Pesantren Asyarif Koto, Jorong Kotolaweh, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang pada Selasa 2 Juli 2024. Pembukaan MTQ tingkat Agam ini ditandai dengan pemukulan tambua oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah, Bupati Agam Dr. Haji Endriwarman MM, Kakanwil Kemenak Sumbar Mahyudin, Wakil Ketua DPRD Agam Suharman, Camat Tilatang Kamang Nofrialdi Ismail selaku Ketua Panitia. Perlombaan MTQ bertujuan dalam rangka meningkatkan interaksi dalam pengamalan serta pengamalan Al-Quran bagi generasi muda, apalagi Kabupaten Agam dengan program unggulan dalam pengembangan rumah tahfiz. Tentunya diharapkan melalui ALEK keagamaan MTQ ini juga sebagai evaluasi proses pembelajaran tahfiz di Agam. Bupati Agam Dr. Haji Endriwarman MM pada sambutannya menjelaskan, tantangan dalam pembinaan generasi muda saat ini makin kompleks. Oleh karena itu, terhadap pelaksanaan MTQ di Kabupaten Agam juga menjadi momentum untuk lebih mendekatkan generasi muda kepada Al-Quran. Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Ede Busti selaku Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ dalam laporannya menyampaikan MTQ Nasional ke-41 tingkat Kabupaten Agam ini diikuti oleh 810 kafilah tersebar di seluruh kecamatan yang mengikuti 13 cabang dengan 37 golongan lomba. Kafilah yang mengikuti MTQ Nasional tingkat Agam ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada di daerah itu. Masing-masing kecamatan, Tanjung Mutiara 28 orang, Lubuk Basung 52 orang, Ampek Negari 36 orang, Matur 73 orang, Palembayan 32 orang, Tanjung Raya 36 orang, Tilatang Kamang 62 orang, dan Kamang Mage 56 orang. Kemudian Kecamatan Palupuh 50 orang, Ampe Angke 61 orang, Candong 69 orang, Baso 63 orang, Banu Hampu 66 orang, Sungai Pua 48 orang, Ampe Koto 42 orang, dan Malala 36 orang, dan Kamang Mage 56 orang. Kemudian Kecamatan Palupuh 50 orang, Ampe Angke 61 orang, Candong 69 orang,
Baso 63 orang, Banu Hampu 66 orang, Sungai Pua 48 orang, Ampek Koto 42 orang, dan Malala 36 orang. Pemerintah Kabupaten Agam di bawah pimpinan Bupati Agam Dr. Haji Andri Warman MM terus membenahi infrastruktur jalan dan jembatan. Pembangunan infrastruktur DAK jalan pada tahun 2024 sebesar Rp14.902.907.000 dan pagu pembangunan jembatan Pasya Tiku sebesar Rp6 miliar serta jembatan Simaruo sebesar Rp6 miliar yang berasal dari dana alokasi umum. Pembangunan infrastruktur tersebut merupakan program strategis yang dibangun pemerintah Kabupaten Agam, yakni pembangunan jembatan dan jalan menuju objek wisata Masjid Sirah Tiku Tanjung Mutiara. Di samping itu, program strategis tematik penguatan sentra produksi pangan, salah satunya adalah pembangunan jembatan Simaruo Geragahan Lubuk Basong. Infrastruktur jalan dan jembatan merupakan kebutuhan vital khususnya dalam mobilitas warga setempat. Hal itu juga disampaikan oleh salah seorang warga Jorong 2 Geragahan, Erwin, yang menyambut baik pembangunan jembatan Simaruo. Ia berharap pembangunan jembatan tersebut lancar hingga selesai pembangunan, sehingga dapat meningkatkan mobilitas warga baik dari sektor pendidikan, perkebunan, peternakan, pemukiman, dan lain sebagainya. Keterangan soal pelaksanaan pembangunan jembatan dari dasar awal masyarakat mencari pembebasan di lokasi. Alhamdulillah tidak ada berkendala. Biasanya jembatan kok digunakan masyarakat untuk apa tuh Pak? Oh, sadualahnya mulai dari yang kecil sampai yang besar, bahkan fasilitas jembatan kurang memadai sebelum warga di arah sebelah sungai ko kampung tu banyak, mulai dari Bancaingu, Simaruo, Lubuk Gadang, bahkan tembus ke Batu Basah, jalan terdekat dua daerah, dua kabupaten. Berarti dengan harapannya meningkatkan mobilitas ya Pak ya? Ya, dengan harapan meningkatkan mobilitas, hasil pertanian masyarakat dari Garagahan mayoritas. Garagahan kok masyarakatnya beraktivitas di perkebunan harus melalui jembatan kok. Nagari Tiku Limojorong Kabupaten Agam patut berbangga karena Posyandu Afdaling Bravo berhasil mewakili daerah ini dalam penilaian kadar Posyandu berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Posyandu Afdaling Bravo telah melakukan berbagai inovasi. Inovasi tersebut antara lain kotak Sirela, kotak donasi sukarela, yang digunakan untuk membeli perlengkapan dan kebutuhan Posyandu serta kegiatan ulang tahun bersama di Posyandu. Kemudian ada Mega Manis, memanfaatkan toga untuk pencegahan penyakit kronis, di mana kadar Posyandu menggerakkan masyarakat untuk menanam dan memanfaatkan tanaman obat keluarga toga di perkarangan Posyandu. Selanjutnya Kami Jadi. Kami jaga, kami asuh, kami didik, dan kami latih, yang mengintegrasikan Posyandu dengan PAUD dan berfungsi sebagai tempat penitipan anak bagi ibu yang bekerja di PT Mutiara Agam. Dan terakhir kolaborasi, kolam ikan Bravo berpenghasilan, di mana hasil kolam ikan Afdaling Bravo dimanfaatkan untuk PMT Posyandu dan dijual kepada ibu-ibu di komplek perumahan Afdaling Bravo. Dalam sambutannya, Bupati Agam yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Rahman SIP mengapresiasi upaya para kader dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Bupati juga mengajak para kader dan masyarakat untuk menggerakkan swadaya kelompok yang berperan aktif mendukung setiap kegiatan yang diadakan oleh masyarakat maupun pemerintah nagari. Di samping itu, Wali Nagari Tiku Limojorong dalam eksposnya menyampaikan komitmen pemerintahan nagari dalam mendukung program Posyandu, sehingga Nagari Tiku Limojorong bisa melahirkan posyandu-posyandu terbaik.
Terima kasih telah menyaksikan Kabarang Agam. Saya Prinsesya beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Tetap terhubung dengan kami untuk mendapatkan berita terkini seputar Kabupaten Agam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.